Sejarah Pramuka Indonesia. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda karena yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah. Namun kegiatan ini dilakukan oleh organisasi atau komunitas tertentu yang tergabung ke dalam Pramuka itu sendiri. Menurut sejarah Pramuka, kegiatan ini diawali dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian atau karakter diri. Sejak awal abad ke-20, Pramuka sudah ada dan sudah banyak diterapkan dalam segala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Sejarah Pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Nederlandse Padvindersorganisatie (NPO). Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvindersvereniging (NIPS). Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diprakarsai SP Mangkunegoro 7 dengan nama Javanse Padvindersorganisatie. Kemudian ada pula organisasi kepanduan didirikan oleh Budi Utomo yang bernama National Padvinderit. Kehadiran kedua organisasi ini kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi-organisasi jenis lainnya. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun upaya untuk mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan di Indonesia belum membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) menggelar perkemahan kepanduan Indonesia OMOM Perkindo di tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan eksistensi organisasi kepanduan di Indonesia pun mengalami masa-masa sulit. Sejarah Pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Barulah pada 1 Februari 1947 pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan sebagai keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 93 Pak A. Hingga akhirnya pada 1948 Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda. Keadaan tersebut mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, Kepanduan Indonesia Mudakim. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September 1951, pemerintah mencabut keputusan nomor 93 Pak A tertanggal 1 Februari 1947 yang mengakui bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Setelahnya pada 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi. Pada akhirnya IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia pada tahun 1953. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan Kepanduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan juga harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang ditandai dengan penyerahan panji-panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh Pramuka. Acara ini pun turut dihadiri oleh ribuan anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan Pramuka kepada masyarakat. Alhasil, peristiwa ini dikenal sebagai hari lahirnya Pramuka yang tetap diperingati sampai saat ini.